rumuskan seperti itu. Tapi ini apa namanya yang dari beberapa data yang saya temukan. Yang pertama itu model A. Pemberian materi. Jadi guru hanya memberikan materi, dan kemudian yang kedua, diskusi lewat chat tidak ada. Tatap muka daring juga tidak ada. Nah, kemudian ada pemberian tugas. Jadi siswa diminta untuk membaca, kemudian kerjakan tugas pada halaman ini. Nah, kemudian dikumpul, dinilai, sudah seperti itu. Jadi model yang pertama itu ada pemberian materi, kemudian pemberian tugas, dan penilaian. Oke, itu yang pertama untuk model A. Oke, aplikasi yang digunakan itu bisa video, file, Google Classroom, Google Form, dan Kahoot untuk penilaian. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk B. Nah, untuk yang B, ini ada pemberian materi. Kemudian ada chat. Oke, jadi ada diskusi sama chat. Jadi mungkin anak-anak misalnya, apakah ada yang ditanyakan? Ini bukan ada diskusi. Kemudian ada pemberian tugas. Kemudian baru penilaian. Oke, nah di sini ada sudah interaksi. Model B. Oke, model B lebih baik daripada model A karena ada interaksi. Kemudian ada juga model C. Jadi di sana ada pemberian materi, ada chat, kemudian ada pemberian tugas, dan kemudian ada umpan balik. Oke. Nah, mungkin yang dimaksud umpan balik di sini adalah ketika ada pemberian tugas, kemudian ada sesuatu yang dikoreksi. Nah, di sini umpan baliknya. Jadi bukan hanya memberi tugas, tapi juga umpan balik, ini loh yang salah. Seperti ini loh yang benar. Nah, kemudian ada dilakukan penilaian. Oke. Kemudian, nah di sini ada model D ya. Untuk model D, ada pemberian materi, kemudian ada diskusi lewat chat, kemudian pemberian tugas, ada umpan balik, refleksi siswa, dan penilaian. Oke, dan yang E, saya lanjutkan dulu. Jadi pemberian materi tatap muka, jadi diganti diskusinya dengan tatap muka. Jadi di sini tidak ada diskusi lewat chat, tapi lewat tatap muka. Kemudian pemberian tugas, umpan balik, refleksi. Namun di sini ada refleksi, kemudian ada penilaian. Dan yang F adalah lengkap semuanya kecuali model chat, karena diskusi diganti dengan tatap muka daring. Nah, di sini kesimpulannya yang ada di bawah catatan saya. Model C dan E, ini warna hijaunya agak muda, lebih baik daripada model A dan B karena ada umpan balik. Oke, jadi ada umpan balik dari tugas-tugas siswa. Kemudian interaksi melalui video call maupun chatting. Jadi yang membedakan antara model C dan E hanya cara interaksinya. Kalau model C dengan chat, dan kemudian yang model E itu dengan tatap muka. Oke, kemudian model D dan F. Nah, kedua model ini merupakan yang paling ideal karena ada interaksi umpan balik hingga refleksi dari siswa. Jadi D dan F. Jadi nanti ada pemberian tugas, kemudian dikoreksi oleh guru, kemudian ada tugas lagi yang kemudian itu perbaikan dari siswa berkenaan tentang koreksi yang diberikan oleh guru tadi. Nah, baru dilakukan penilaian. Oke, nah jadi mungkin kan seperti ini mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ketika memberikan tugas, biasanya kan gurunya sudah serius nih, sudah bersungguh-sungguh untuk mengajar, memberikan materi, kemudian ada diskusi, kemudian memberikan tugas. Nah, setelah tugas siswa dikumpul, diterima oleh guru, kemudian dikoreksi oleh guru sudah satu persatu poin soal nomor 1 sudah koreksi, 2, 3 sudah dikoreksi, dan kemudian setelah itu guru memberikan umpan balik seperti ini loh cara mengerjakannya, ini loh yang benar. Ternyata tidak diperhatikan oleh siswa. Nah, ini biasanya mau dulu agak sedikit jengkel mungkin. Nah, makanya kan di sini kata saya perlu ada refleksi dari siswa. Setelah ada perbaikan, nah kemudian di situ ada tugas lagi yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi ketika melihat tugas kedua setelah umpan balik tersebut, bisa dilihat bahwasanya apakah siswa itu melihat koreksi dari guru atau tidak. Karena pengalaman saya pernah memberikan soal turutlah kita misalnya soal tugas pertama. Tugas pertama ini sudah banyak yang salah, sudah saya perbaiki, bahkan sudah saya sudah saya beritahukan ini loh jawabannya. Ternyata ketika tugas berikutnya yang ada soal dan tugas yang sama tetap salah. Artinya apa? Kesimpulan saya ketika itu, oh berarti siswa ini tidak melihat hasil perbaikan yang saya berikan. Ya, padahal jelas jawabannya sudah diberitahukan. Artinya apa? Mereka tidak.
Oke, nah itu mungkin permasalahannya. Oke, nah di sini ada 4 kemungkinan interaksi dalam PJJ. Yang pertama mungkin ada satu arah, kemudian ada 2 arah, kemudian ada guru siswa sesama, jadi antara ada interaksi antara guru dan siswa mungkin diminta untuk bekerja sama. Biasanya itu kalau ada pembelajaran, kalau dalam pembelajaran bahasa itu ada tugas untuk dialog antara 2 orang, jadi mereka membuat dialog, kemudian dikirimkan videonya kepada guru. Nah itu jadi dari guru siswa sesama siswa, jadi lebih lebih variatif. Nah kemudian guru siswa dan lingkungan, ini bisa nanti misalnya wawancara siswa dengan adiknya, siswa dengan orang tuanya, siswa dengan tetangganya sekitarnya dan lain sebagainya. Oke, ini adalah bentuk interaksi yang bisa membuat variasi dalam pembelajaran. Jadi guru ada ke guru semuanya. Jadi ada supaya ya bahasanya guru tidak menghadap HP terus. Jadi ada tanya jawab siswa kepada orang lain seperti itu. Oke, nah lanjut. Nah ini ada waktu belajar. Jadi ada yang fleksibel, ada penuh yang belajar mandiri, ada terjadwal, ada belajar terbimbing, dan C kombinasi antara mandiri dan terbimbing. Jadi ada yang belajarnya itu tanpa ada batas waktu. Oke, di sini misalnya ada materi, silahkan baca, silahkan lihat video ini, dan kemudian silahkan kerjakan. Kemudian ada yang terjadwal, misalnya kita materi dari pukul 7 sampai dengan pukul 9. Oke, nah kemudian dibimbing langsung oleh guru. Kemudian ada juga mandiri dan terbimbing. Jadi mandirinya diberikan waktu misalnya sampai jam berapa, sampai siang. Nah kemudian habis itu siangnya misalnya ada pembelajaran terbimbing, misalnya video call berkenaan tentang diskusi. Apa sih yang ingin ditanyakan siswa berkenaan materi atau tugas yang diberikan sebelumnya. Oke. Nah ini adalah prosedur alternatif PJJ. Oke. Yang pertama yaitu waktu yang tertentu. Jadi pemberian materi, waktunya apa? Tertentu. Jadi guru memberikan materi yang akan dipelajari siswa, misal hari Senin pagi. Oke, jadi pemberian materi. Oke, nah kemudian belajar mandiri. Jadi waktu tertentu atau fleksibel. Nanti bisa diatur oleh guru. Guru membatasi siswa untuk mempelajari materi, misalnya dari pukul 7 sampai 9 atau lebih panjang lagi. Jadi ada materi, kemudian minta siswa untuk belajar mandiri. Kemudian ada diskusi, waktunya tertentu. Oke, guru menentukan jadwal diskusi atau tanya jawab, baik itu chatting atau video call. Memang lebih bagusnya diskusi ini ditentukan waktunya. Agar apa? Agar guru tidak terganggu. Misal, nanti kan kalau misalnya tidak tertentu ini, ada yang pukul 7 bertanya, ada yang pukul 9, dan lain sebagainya. Berarti kan dikhawatirkan kalau ketika itu guru sedang beraktivitas yang lain. Makanya memang bagusnya adalah ditentukan. Kalau saya cenderung lebih menyarankan itu video call. Jadi ketika ada materi, sudah kemudian mereka belajar mandiri, nah ketika langsung tanya jawab. Oke, jadi ada diskusi. Nah di sini, jadi jika menggunakan Zoom bisa, jadi waktu Zoom misalnya ada 40 menit nih, yang biasa, yang tanpa berbayar. Nah itu bisa digunakan untuk diskusi. Oke, jadi insya Allah untuk kuota ya tidak terlalu menguras lah. Jadi kita manfaatkan supaya 40 menit yang diadakan di Zoom itu efektif, efisien, efektif. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tugas. Setelah adanya diskusi, baru kemudian berikan tugas. Guru memberi tugas dengan batas waktu tertentu, bisa lebih panjang, tergantung tingkat kesulitan tugas. Jadi kalau tugasnya mudah, ya bisa cepat. Kalau misalnya sulit, bisa diperpanjang. Kemudian, penugasan dikoordinasikan dengan guru yang lain agar tugas siswa tidak tertumpuk. Jadi, mungkin insya Allah kalau SD mungkin guru kelas kan insya Allah tidak terbentur dengan dengan pelajaran yang lain. Tapi mungkin kalau misalnya ada di guru olahraga dan sebagainya, mungkin bisa dikoordinasikan agar tugas mereka tidak tertumpuk. Karena terkadang laporan ya untuk SMP, SMA dan sebagainya itu guru ini memberikan tugas, guru ini memberikan tugas. Artinya apa? Dalam satu hari siswa itu tertumpuk tugasnya. Ya, nah mungkin ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian yang kelima adalah umpan balik. Waktunya tertentu atau fleksibel. Jadi guru mengoreksi tugas siswa yang sudah diterima, koreksi bisa dalam bentuk rekaman video atau suara, atau buat jadwal diskusi lagi. Oke, jadi kalau jadwal diskusi lagi berarti itu tertentu. Jadi ada 2 kali diskusi, setelah materi dan setelah ada pemberian tugas. Kalau ingin fleksibel, nah di sini kalau ingin fleksibel seperti apa?